Bah. iklan lewat. Nah. Rekam bundanya. Bunda cerita dulu. Ya. Cerita sama bude-bude online. Bude-bude. Duduk. Mau cerita tentang rasa gengsi yang tinggi. Gak usah aku bilang siapa ya, nama aja. Nama inisialnya kita anggap aja lah namanya Doni lah ya, Doni. Nah, Doni ini aktif lah di sosial media, Facebook. Aduh deh. Terus kenalan sama cewek, jangan diambil. Jangan diambil, tunggu dulu. Cerita tentang Om Doni dulu. Nah, dia kenalan sama cewek di Facebook. Selama di Facebook, melalui messengernya itu ya kan, dia ngakunya kerja kantoran. Kerja kantoran sama si cewek inilah. Jadi, bagaimana ceritanya? Ajak ketemuan lah, bikin janjian lah. Dia ngajak ketemuan nih, si Doni nih ngajak ketemuan. Nah, ketemulah orang itu. Ya dia pakai setelan terbaik dia lah. Percayalah cewek kalau dia pekerja kantoran. Ya. Terakhir, itulah yang namanya busuk, yang namanya kebohongan ya kan. Mau kau tutup rapat gimana pun. Ya. Pasti ada aja caranya untuk terbuka. Untuk ketahuannya pasti ada. Gara-gara ketahuannya si cewek ini kan orangnya kan suka ini kan, suka ibaratnya double date ya kan, kencannya sama-sama gitu. Si cewek ini kita sebut aja lah namanya Rini ya. Si Rini ini sama si Doni. Kalau misalnya orang ini janji ketemu, biasanya pun si Doni ini ngajak kawannya juga. Kita anggaplah nama kawannya si Tono ya. Si Tono ini ngajak ceweknya juga, jadi kencannya sama-sama lah. Nah, makanya aku bilangin namanya busuk itu kan gak akan bertahan lama. Datang si kawan ini, si Doni ini, bukannya ibaratnya kita anggaplah kok dia memang dia pinter berbohong ya. Bukannya kong kali kong sama kawannya si Tono nih ya kan, kok bilang, Tono, nanti malah tahu si siapa nama cewek tadi aku bikin lupa aku. Siapa tadi? Oh Rini ya. Kalau misalnya cewek polisi Rini ini nanya aku kerja apa, bilang aku kerja kantoran ya. Kesannya gitu ya kan, kok memang separah-parahnya dia mau bohong. Enggak, menjalan gitu aja. Jadi terakhir cerita ceplosan lah ngomong sekawannya ini, si Tono ini. Kalau dia sama si Doni ini kerja sebagai kuli bangunan. Aku bukan merendahkan kuli bangunan, enggak, ini kisah nyata ya. Cuman gak usah aku sebutkan tah, itu dia temanku, tah saudaraku, tah siapa, aku gak usah aku sebutkan. Nah, jadi gara-gara itu ketahuan lah. Aku juga sering nih, loh bangunan, loh bukannya kalian ini, kata si Doni kalian kerja di kantor ini kata. Enggak, polos lah si Tono jawab, enggak kerja bangunan kami kata dia. Di sini tuh diam aja. Hah? Diam aja sih, tapi bagusnya pula Mas Rini ya. Masih mau dijalaninya, masih terima dia apa ada. Cuma dia kecewa aja deh sama si Tono nih ya kan. Tono siapa Doni? Kecewa aja deh sama si Doni nih ya kan. Ngapa lah mesti bohong? Padahal kalau saat itu dia ngaku pun sebagai entah cleaning service nah, kuli bangunan nah, pokok apa aja lah kerjanya, penting halal. Nggak ada permasalahan sama si Rini. Cewek bagus dia sebenarnya. Cuma memang dasar si Doni aja yang sok supaya diterima cewek ya kan. Nah, gengsinya tumbuh biak kayak apa gengsinya itu. Dibilangnya lah dia kerja kantoran. Kalau ya mau cakap nih cleaning service sama aja ya kan. Bali nggak bali dengan ini kuli bangunan. Jadi mau aku bilang sini, kakak, ngapain lah masih gengsi sosial media. Nah, cakapnya aku bilang diri aku ya miskin, aku bilang miskin. Masa sok-sok ngaku kaya. Kalau fakta kita bilang B, ketahuan kita juga emang. Kalau kita terlalu gengsi di sosial media atau sama orang,
ngaku yang enggak meninggikan diri, ya itu sama aja kita mempermalukan diri kita sendiri. Betul nggak Ayu bilang? Lebih bagus kita apa adanya. Susah, kita bilang susah. Nah, nggak ada duit, kita bilang nggak ada duit. Hah? Kasarnya lagi, kalau babu kita bilang kita babu. Nggak usah sok-sokan awak babu, awak bilang awak manajer. Ngapain? Nggak ada gunanya. Jadi walaupun misalnya kita berteman sama orang, ya kan kita bilang diri kita nih apa adanya, ya kan. Oh, aku cuma kerja jadi pembantu rumah tangga di sini. Oh, aku cuma kuli bangunan. Ya dia terima, syukur. Berarti dia mau terima kita apa adanya. Mau nggak terima ya udah. Berarti kan kita tahu kalau dia tuh mau sama kita tuh karena status kita. Karena kita susah. Kalau dia nggak mau ya udah. Berarti dia mau pergaulannya yang lebih tinggi lah, sosialnya. Dan status sosialnya lebih tinggi daripada awak. Ya udah, nggak usah kawan nih. Kita cari aja lah yang mau terima kita apa adanya. Kan lebih enak hidup kita. Pada awak bohong-bohongannya supaya diakui orang. Awak yang susah kayak gitu jadinya. Sering kejadian kayak gitu kan. Mak cakapnya mak bapak susah, si anak ini mau pula lah. Apa tuh istilahnya ya? Gaya elit ekonomi sulit ya kan. Nah, itulah istilahnya. Maulah dia kadang-kadang sampai paksa-paksanya orang tuanya ngasih duit untuk beli ini nah, beli itu nah, ya, untuk menyamai pergaulannya dengan kawan-kawannya yang mungkin kebetulan ya bertemannya dengan orang yang secara ekonomi mungkin lebih lah di atas dia. Jadi mungkin dia nggak mau direndahkan, nggak mau dipandang sepele, kayak gitulah dibikin dia. Nah, menyamakan lah cara penampilan dia, gaya hidupnya dengan si kawan-kawannya ini. Padahal si kawannya nih, kayak aku lah contohnya kan, aku pun ngakunya sama kawan-kawan aku. Aku orangnya dari orang yang ekonominya inilah. Kalau dibilang sulit kali ya enggak lah, masih bisa makan 3 kali sehari masih bisa. Cuma dia bukan orang kaya. Ya, alhamdulillah dapat pun aku kawan. Ada tangan masuk, siapa itu? Ambil sendiri. Nah, alhamdulillah dapat aku berapa kawan aku yang orang kaya yang mau terima aku apa adanya. Karena aku nggak nipu-nipu orang itu. Nah, kalaupun orang tuh ada yang nggak mau terima aku, ya udah aku lepas aja. Baca kami siapa kau, aku bisa cari yang lain gitu aja udah. Cari aja udah yang memang mau terima kita pada. Daripada awak mampus pula ngikuti gaya hidup orang itu. Sering kejadian kayak gitu. Tapi kadang-kadang sampai menuntut apa keinginan itu sampai kurang aja sama orang tua jatuh. Ini gara-gara diterima di circle pergaulan anak-anak orang kaya. Cakapnya nggak usah gaya-gayaan kali lah. Nah. Cuman aku gak habis pikir, kenapa sih? Jadi pertanyaan sama aku. Kenapa harus malu mengaku jadi orang susah gitu? Karena aku habis pikir, karena kenapa? Karena mungkin akan aku membanding sama diri aku ya. Aku kalau orang ya, memang kayak gini lah, kan aku. Ekonomi aku sekian. Penampilan aku ya begini, apa adanya. Aku nggak mau aku kayak apa segala macam. Kalau aku pribadi bilang nggak susah. Tapi aku nggak ngerti aja, nggak habis pikir aku kayak gitulah. Kenapa ada orang yang ibaratnya mau menipu-nipu kayak gitu? Maksudnya apa? Ya kalau aku pribadi bilang ya itu hanya menyusahkan dirinya sendiri. Nah, apa penting otak dia mikirin kayak mana ya supaya aku bisa terima di pergaulan orang itu. Oh, aku harus tinggi lah gaya aku, padahal duit tak ada. Nah, ujungnya itulah sampai melakukan tindakan kriminal sampai menyuri kerjanya. Apa ya, merusak hidup sendiri kayak itu namanya. Intinya mau aku bilang, udahlah jadi aja diri kau padanya. Yang boroan kau tunjukkan sama orang, gak usah malu. Miskin kau bilang kau miskin. Gak ada kereta kau bilang ada kereta, jangan sok-sokan kau. Sering tuh anak lajang itu ku tengok, gak ada kereta, minyak kereta orang, aku tuh kereta dia. Kenapa? Di ujung ketahuan malu sendiri jadinya. Kok ada mau cewek sama kau ya udah, alhamdulillah bisa terima kau padanya. Kok nggak ada ya udah, berarti belum rezeki kau aja dapat jodoh. Berarti cewek itu cuma mau harta kau. Buat apa? Stres lah mikirin perempuan yang mata duitan kayak gitu. Iya, masuk cikonya.
Nah ya, hidup apa adanya aja. Gak susah, kok bilang gak susah. Yang penting niat. Nah ya, Assalamualaikum.